Baik, kita akan mulai kuliah kita hari ini. Topik pada kuliah kita hari ini adalah tentang landasan hipotesis. Yang termasuk dalam topik kita hari ini adalah yang pertama adalah makna dari hipotesis, yang kedua adalah perbedaan antara asumsi, postulat, dan hipotesis, dan yang ketiga adalah sifat dari hipotesis. Kemudian yang keempat, fungsi dari hipotesis, dan yang kelima, pentingnya hipotesis. Mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama, makna dari hipotesis. Jadi, hipotesis itu adalah semacam solusi tentatif atau sementara dari sebuah permasalahan. Aktivitas riset tujuannya adalah untuk memverifikasi hipotesis atau untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Sangat penting bagi peneliti untuk memahami makna dan sifat hipotesis. Peneliti selalu merencanakan atau merumuskan hipotesis di awal masalah. Nah, mari kita lihat makna hipotesis jika ditinjau dari segi bahasa. Jadi hipotesis, kata ini berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo dapat diartikan sebagai tentatif atau persoalan yang untuk dilakukan verifikasi. Sedangkan tesis adalah pernyataan tentang suatu solusi permasalahan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara bahasa, hipotesis adalah pernyataan dugaan dari suatu masalah yang akan dibuktikan dengan penyelidikan atau investigasi. Bisa juga, hypo diartikan sebagai komposisi dari dua atau lebih variabel yang harus diverifikasi. Dan tesis adalah posisi variabel-variabel ini dalam suatu kerangka acuan tertentu. Sehingga hipotesis adalah komposisi dari beberapa variabel yang memiliki beberapa posisi atau peran spesifik dari variabel untuk diverifikasi secara empiris. Sehingga ini adalah suatu semacam proposisi tentang elemen faktual dan konseptual. Hipotesis juga kadang-kadang sering disebut sebagai sebuah lompatan ke dalam suatu keadaan yang gelap. Karena kita belum tahu apa yang sebenarnya. Tapi ini merupakan sebuah tebakan cerdik atau brilian atas permasalahan untuk mencari solusinya. Nah, ini arti lain dari hipotesis. Dapat diartikan, yang pertama adalah sebagai anggapan sementara atau dugaan sementara. Bisa juga diartikan sebagai generalisasi sementara. Bisa juga diartikan sebagai tebakan cerdik. Juga bisa diartikan sebagai sebuah proposisi yang harus dites untuk dapat ditentukan validitasnya. Dan ini adalah pernyataan tentatif dari hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Kemudian bisa diartikan sebagai pernyataan yang secara temporer diterima sebagai kebenaran. Nah, baik, ini adalah pertanyaan. Dari penjelasan saya tadi, silakan Anda pindah ke bagian pertanyaan dan jawab bahwa apa yang dimaksud dengan hipotesis. Terima kasih. Silakan lanjutkan pada bagian yang kedua.